Okay, students, welcome again with your English teacher. Now we are talking about biography recount text. What is it? Apakah kalian pernah membaca atau mendengar biografi dari seorang tokoh ternama? Kisah seorang tokoh dunia itu bisa dijadikan referensi dan motivasi dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Banyak kisah-kisah inspiratif yang dituangkan dalam tulisan yang berbentuk teks. Salah satunya adalah teks biografi. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa recount teks biografi itu adalah bersifat non-fiction, artinya nyata, bukan hayalan, bukan karangan. Kemudian tells about person's life, menceritakan tentang kehidupan seseorang dan pastinya ditulis oleh orang lain. Oke, dalam video ini saya akan memberikan kalian banyak hal baru tentang biographical recount text. Di antaranya adalah pengertian, penjelasan, dan juga contoh teks. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian biografi recount text tersebut. Biografi recount text berasal dari dua unsur, yaitu recount text dan biography text. Recount text is a text which retells about one story, action, activity, event, or experiences in the past. Jadi recount text adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan dari seorang tokoh. Kemudian unsur berikutnya yang kedua adalah biography text. What is it? Biography text berasal dari dua kata, yaitu bios dan graphia. Bios berarti kehidupan atau hidup, life. Graphia berarti tertulis atau written. So, what is biography text? Biography text is a detailed description or account of a person's life from birth to death or to present day. Jadi, biographical recount text adalah sebuah kisah atau keterangan tertulis secara lengkap dari kehidupan seorang tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia, baik mengenai jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkannya atau dilakukan oleh tokoh tersebut. Biografi juga menceritakan tentang perasaan yang terlibat dalam mengalami kejadian-kejadian tersebut. Dalam biografi tersebut dijelaskan secara lengkap kehidupan seorang tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal dunia. Semua jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkan atau dilakukan seorang tokoh itu diperjelas di dalamnya. Jadi, bagaimana keterkaitan antara recount text dengan biografi itu? Ketika kalian ingin membuat sebuah biografi tentang seorang tokoh, maka sudah pasti kalian akan menceritakan sejarah tentang apa yang telah diperbuat pada masa lampau. Hubungan masa lampau dengan recount text sangat erat. Hal ini disebabkan karena recount text adalah sebuah teks yang menggunakan simple past tense sebagai menu utama dalam pembuatan kalimat-kalimat di dalamnya. Nah, satu hal yang perlu diingat bahwa recount text itu disusun oleh orang lain, bukan oleh diri sendiri. Karena kalau disusun oleh diri sendiri, itu sama dengan autobiografi. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang jenis daripada biografi, ya, types of biography text. Types of biography text itu ada dua. The first one, short biography. Jadi biografi singkat. Jadi focuses only on highlights of a person's life. Jadi di sini hanya menceritakan hal-hal penting dari seorang tokoh yang membuat tokoh tersebut dikenal luas di masyarakat. Itu sifatnya pendek. The second one is long biography. Jadi biografi lengkap, biografi panjang. It's about life and times of someone in lot more detail. Jadi menceritakan keseluruhan perjalanan hidup seseorang atau seorang tokoh yang membuatnya dia bisa dijadikan panutan bagi masyarakat. Ya. Next, we jump to purpose or function of biography. Jadi di sini, kenapa sih orang menulis biografi? Apa sih tujuannya? Nah, fungsinya itu
The first one, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Jadi maksudnya di sini adalah untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya di luar dari pencapaian apapun itu. Orang ini mungkin dikenal, ya. The second one is to give much information easily and educate the readers. Jadi untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik bagi para pembacanya. The third one is to inform by retelling past events and achievements in a person's life. Jadi di sini gunanya adalah untuk memberikan informasi dengan cara menceritakan ulang kisah masa lalu dan pencapaian kehidupan seseorang. And the last one is to share the life of another person with audience. Jadi di sini tujuan adalah untuk berbagi, ya, untuk membagikan kehidupan orang lain kepada audiens. Seorang penulis dapat memilih untuk menulis sebuah biografi karena mereka menganggap cerita dari subjek tersebut sangat menarik atau memiliki tema yang berlaku untuk kehidupan saat ini. The next one, we are talking about characteristics of biography. Jadi ciri-ciri dari sebuah biografi itu apa? The first one, biography is not written by subject and always written in a third person. Jadi seperti tadi Bapak bilang bahwa teks biografi itu tidaklah dibuat sendiri oleh orangnya. Jadi teks biografi itu tidak dibuat oleh orang yang sedang diceritakan riwayat hidupnya, tetapi diceritakan oleh orang lain dalam sudut pandang orang ketiga. Next, based on research. Nah ini, jadi ini berdasarkan hasil penelitian di lapangan kepada subjek, ya. Jadi teks tersebut dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup seorang tokoh yang berisi mengenai kisah atau cerita tokoh tersebut dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain sehingga patut dijadikan teladan. The next one is describe the person's surrounding, where, when, and how the person's life. Yang dimaksud di sini adalah menceritakan secara detail tentang informasi tokoh yang diceritakan, yang meliputi dengan mempertanyakan WH question, yaitu what, where, when, how. Ya, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut diperjelas tentang tokoh tersebut. Next one is use vivid language to narrate events. Jadi disinilah penggunaan bahasa harus benar-benar diaplikasikan dalam sebuah teks biografi. Jadi di sini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam informasi yang disajikan. Okay? Next we are talking about the generic structure. Jadi di sini kita berbicara mengenai struktur pembentuk daripada sebuah biografi teks. The first one is orientation, second one is events, the third one is reorientation or closing. So what is orientation? Jadi apa sih itu orientation? It is the opening paragraph, give the readers the background information of the person. Jadi di sini pada orientation biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir. Beberapa informasi umum juga dapat disajikan pada bagian ini sebagai pengenalan tokoh. Oke. Kita bisa lihat contohnya pada teks ini. Oke, di sini adalah tentang Baharudin Yusuf Habibie. Jadi kita bisa lihat di sini pada orientasinya, kita bisa lihat kapan dia dilahirkan, was born on June 25 in 1933. Nah, pada orientasi inilah diperjelas tentang nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Next one, events. What is events? In event should be in a chronological order. Jadi pada events ini atau pada tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut. Jadi di sini berisi tentang penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah,
proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh seorang tokoh sehingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan. Ya, bisa lihat di sini. Ya, nah di sini. Jadi masih biografi tentang B.J. Habibie. Jadi di sinilah diceritakan tentang kisah-kisah hidup daripada sang tokoh. Ya, ini bisa lihat contohnya. Kemudian yang terakhir adalah reorientation atau closing. What is it? Apakah itu reorientation? It consists of a conclusion or comment or the writer. Ya. Tell about the achievement or contribution of the person. Jadi di sini pada tahap closing atau reorientation, bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan yang berarti penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh yang diceritakan atau penulis tidak memberikan pandangan pribadinya terhadap tokoh yang diceritakan. Jadi itu bukan hal yang diharuskan. Kita bisa lihat di sini, ya. Nah, ini adalah bagian terakhir daripada teks biografi Bapak B.J. Habibie. Yang mana bagian orientasinya? Di bagian orientasinya ini adalah reorientasi ini adalah pada bagian terakhir. For Indonesian people, Habibie is known as the genius man who built the plane. Ya. Jadi ini bagian terakhir inilah yang dimaksud dengan reorientation. Ya. Next one, we are talking about grammar and language features. Jadi penyusun gramatikal dan bentuk-bentuk kebahasaannya. The first one, seperti dalam recount text, use of simple past tense. Jadi penggunaan simple past tense. Simple past tense adalah menu utama dalam membuat teks biografi, sebuah bentuk sederhana kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi mempergunakan kata kerja bentuk kedua. Kita bisa lihat contohnya. Present, past, perfect. Jadi yang dipergunakan adalah bentuk past, verb 2. Jadi dari is yang dipakai bukan is atau am tetapi was. Ya. Begitu pula selanjutnya. Oke. Coba kita lihat contohnya di sini. Oke, pada biografi tentang Baharudin Yusuf Habibie, kita bisa lihat di sini. Nah, di yang di blok merah ada was, ada promoted, ada was, dan selanjutnya. Jadi lebih banyak mempergunakan kata kerja bentuk kedua, past form, ya. Oke, grammatical and language features berikutnya adalah use of temporal sequence and temporal conjunction. Ya. Maksudnya bagaimana? Temporal sequence, jadi di sini untuk mengurutkan waktu kejadian yang bersifat temporal atau sementara. Temporal sequence adalah dipergunakan untuk mengurutkan waktu kejadian yang bersifat temporal atau sementara. Misalnya ada first, ada next, ada then, dan lain sebagainya. Ya. Kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini ada urut-urutannya, ya. Ada tahun 1962, 1965. Jadi ada urutan kejadian. Kemudian dia ada kata after juga, di sini juga ada, ya. Jadi sudah pasti ada urutan-urutan waktunya. Kemudian berikutnya grammatical and language features daripada biografi teks tersebut adalah focus on specific participants. Ya, focus on specific participant. Jadi pada biografi teks hanya fokus menceritakan tokoh utama yang menjadi central point dalam ketokohannya. Biasanya nama tokoh langsung menjadi judul daripada teks. Misalnya ini, Baharudin Yusuf Habibie. Maka teks tersebut hanya menceritakan tentang kisah-kisah hidup dari Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Kita bisa lihat contohnya. Nah, ini adalah teks tentang Baharudin Yusuf Habibie. Kemudian berikutnya adalah use of action verb.
What is action verb? Action verb is a verb that describe an action. Jadi mempergunakan kata-kata kerja tindakan untuk memperjelas suatu hal yang secara aktif dilakukan oleh tokoh tersebut dengan mempergunakan beberapa kata kerja dalam bentuk kata kerja past form atau verb 2. Saya lihat contohnya di sini. Ada like, ada excelled, ada continued, ada range. Jadi kata ini yang dimaksud dengan action verb, kata kerja action verb. Nah, apa saja sih yang ada dalam biografi itu? Ya, dalam biografi itu ada banyak hal yang ada, yaitu early childhood. Jadi ada masa kanak-kanak, kemudian ada high school, masa pendidikan menengah, kemudian ada masa college-nya, ada masa ketika menuntut pendidikan di universitas, kemudian ada tentang bercerita tentang karir, bercerita tentang love, kemudian bercerita tentang politik atau sejarahnya, sejarah perpolitikannya, kemudian yang terakhir adalah tentang general information. Jadi ini adalah merupakan konten lengkap dari sebuah biografi. Oke, berikutnya kita bisa saksikan contoh biografi dari Bapak Baharudin Yusuf Habibie yang lebih dikenal dengan Bapak B.J. Habibie. Oke, untuk lebih memberikan pemahaman apa yang sudah Pak jelaskan tentang biografi recount text, ini adalah beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab untuk apakah kalian menangkap apa yang sudah dijelaskan tadi. Oke anak-anak, semoga contoh biografi di atas atau penjelasan Bapak di atas dapat membantu kalian merangkai kata dalam membuat sebuah teks biografi nantinya dalam bahasa Inggris dengan kalimat dan situasi kalian masing-masing. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Thank you.